Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Proyek Pengembangan Perangkat Lunak, yaitu rancangan aplikasi perangkat lunak. Aplikasi saya yaitu ClassSuite. Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi di sini yaitu laporan progres fase UTS rancangan aplikasi ClassSuite. Oke, ini profil pribadi saya. Nah, di sini daftar isi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu ada latar belakang, memahami alasan dan konteks di balik pengembangan aplikasi, ada ruang lingkup yaitu isinya batasan dan juga fokus utama proyek ClassSuite, tujuan proyek, tahapan elisitasi kebutuhan dari tahap 1, 2, 3 dan juga tahap akhir, ringkasan dari tahapan elisitasi, terus ada modul sistem, activity diagram, kondisi saat ini yaitu kondisi sebelum adanya aplikasi, ada use case diagram, spesifikasi use case dan juga kesimpulan. Kita langsung aja ke latar belakang. Jadi perkembangan TI mendorong kebutuhan layanan cepat dan terintegrasi. Saat ini proses pencarian komunikasi dan transaksi resep masih manual seperti di sosial media, YouTube, TikTok ataupun Instagram. Jadi menjual resep itu melalui banyak platform atau banyak aplikasi yang digunakan, pertama dari sosial media yaitu mengetahui kelas-kelas yang ingin diikuti, lanjut ke chat pribadi untuk membeli kelas tersebut yaitu menggunakan WhatsApp, Instagram atau TikTok. Terus untuk membayar kelas tersebut membutuhkan aplikasi bank untuk transfer, nah sehingga tidak efisien dan juga rawan kesalahan. Nah, aplikasi yang ingin saya rancang ini hadir untuk mengintegrasikan berbagi penjualan dan juga pembelajaran resep dalam satu platform. Nah, di sini bisa jual, bagi, dan juga pelajari resep dessert. Nah, membantu pelaku usaha, jadi dia tidak hanya menghasilkan dari hasil jualan dia, tetapi bisa menghasilkan uang dari resep yang ia jual di aplikasi ClassSuite ini. Nah, pengguna juga bisa belajar dan juga bisa membuka usaha kembali dari apa yang ia pelajari dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada ruang lingkup yaitu batasan dan juga fokus utama dari aplikasi ClassSuite yaitu ada manajemen akun, manajemen resep, katalog dan pencarian, transaksi dan pembayaran, serta pembelajaran atau akses materi video atau resep. Sini ada tujuan proyek yaitu meningkatkan penjualan. Menjual resep itu bisa membantu para UMKM menjual resep secara terstruktur dan juga profesional. Terus mempermudah pembelajaran seperti para pengguna ingin menjual kembali resep tersebut dengan cara yang benar dan juga terstruktur serta berkualitas. Terus ada integrasi proses yaitu menggabungkan jual beli dan pembayaran dalam satu platform. Terus efisiensi dan juga keamanan, meningkatkan efisiensi transaksi dan juga pengelolaan data. Nah, di sini terdapat elisitasi kebutuhan sistem ClassSuite dibagi menjadi beberapa tahapan untuk memastikan semua aspek dipahami dan juga didokumentasikan dengan baik. Di sini ada elisitasi tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3 serta di sini ada tahap akhir yang akhirnya akan saya simpulkan pada slide berikut yaitu ringkasan kebutuhan fungsionalnya apa aja sih dalam aplikasi yang ingin saya rancang ini, yaitu ada registrasi, login, logout, ada upload, edit dan juga hapus resep, terus tentukan harga juga deskripsi, tampilan daftar dan detail resep, terus pencarian berdasarkan kategori atau kata kunci, terus pembelian resep dan juga proses transaksi, pembayaran dan verifikasi serta akses materi setelah pembayaran. Nah, di sini ada ringkasan kebutuhan non-fungsional, yaitu user friendly, tampilan sederhana, mudah digunakan di HP, tablet, dan juga laptop. Terus keamanan dan juga performa, data aman, performa cepat, serta stabil, mampu dipakai dalam skala yang banyak, dalam skala pengguna yang banyak. Terus konsistensi UI, tampilan menarik dan juga konsisten. Nah, di sini modul sistem yaitu ada login, manajemen resep, transaksi dan pembayaran, katalog dan pencarian, pembelajaran, serta data dan pendapatan. Nah, untuk data dan pendapatan ini untuk pelaku usaha yang share resepnya, yaitu dia bisa melihat laporan penjualan, analitik, dan juga manajemen pendapatan. Nah, di sini saya menggambarkan activity diagram kondisi saat ini sebelum adanya aplikasi ClassSuite. Nah, alur manual ini melibatkan produksi, marketing, customer, admin, dan juga finance. Kayak proses promosi, order, pembayaran, dan akses materi dilakukan terpisah dan rentan keterlambatan atau kesalahan. Di sini awalnya produksi dulu memproduksi video-video resepnya, terus lanjut ke marketing untuk share ke sosial media, memancing customer untuk membeli. Nah, customer melihat kalau ia tertarik, maka ia langsung chat admin, terus admin menerima chat dari customer, terus admin mengirimkan form order, terus customer mengirim, admin mencatat data-data yang dibutuhkan, terus admin menginfokan payment atau pembayaran, terus customer lanjut bayar. Setelah bayar, customer lanjut untuk mengirimkan bukti transfernya ke admin mengecek di finance. Kalau pembayaran berhasil, maka admin langsung membuatkan akses. Setelah membuatkan akses, admin langsung memberikan akses tersebut kepada customer. Nah, customer tersebut lanjut untuk mengakses dengan username dan juga password yang telah diberikan admin, baru customer tersebut bisa melihat video dan juga resepnya. Oke, di sini ada use case diagram. Aktornya yaitu ada pelaku usaha sebagai seller dan juga pengguna sebagai user. Di sini pelaku usaha atau seller bisa menggunakan login, manajemen resep, dan juga data dan pendapatan. Usernya yaitu pengguna bisa akses di katalog dan juga pencarian resep, transaksi dan juga pembayaran, serta pembelajaran atau kelas. Di sini terdapat 6 spesifikasi use case yang sudah saya sebutkan tadi. Di use case diagram terdapat login,
aktornya pelaku usaha dan juga pengguna tentu saja dengan masing-masing sesuai yang didaftarkannya, apakah ia seller atau user. Terus di sini ada manajemen resep. Jadi pelaku usaha ingin mengupload resep yang dia punya ke aplikasi ClassSuite, bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus resep. Terus di sini ada katalog dan pencarian resep, yaitu untuk user ketika ia ingin mencari resep yang ia inginkan, maka terdapat di use case ini. Terus alternatif flow-nya, kalau nggak ada hasil dari pencarian tersebut, maka sistem menampilkan pesan resep tidak ditemukan. Terus ada transaksi dan juga pembayaran. Setelah user sudah dapat kelas yang diinginkan, maka user tersebut harus membayar. Transaksi berhasil dicatat. Precondition-nya pengguna sudah memilih resep. Jadi pertama, sukses skenario-nya yaitu pilih resep tersebut terlebih dahulu. Setelah diklik, dia akan menampilkan detail resep. Terus user klik beli, terus menampilkan halaman pembayaran, terus melakukan pembayaran, memvalidasi pembayaran, menunggu konfirmasi, menyimpan data transaksi. Alternatif flow-nya, jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan error. Sini ada pembelajaran, yaitu untuk user, triggernya pengguna ingin mengakses materi resep, lalu condition-nya pembayaran sudah berhasil, post condition-nya pengguna dapat mengakses materi. Jadi sukses skenario-nya, membuka halaman kelas, terus menampilkan daftar kelas, memilih kelas, memvalidasi kelas, mengakses materi, terus menampilkan video atau PDF resepnya. Alternatif flows-nya, jika belum bayar, akses ditolak, jika gagal akses, sistem menampilkan pesan error. Terus terakhir, data dan pendapatan, yaitu untuk seller atau yang menghapus resepnya. Triggernya pelaku usaha ingin melihat laporan. Precondition-nya transaksi sudah terjadi, post condition laporan ditampilkan. Sukses skenario-nya, kalau seller membuka menu laporan, memilih periode, maka ia akan bisa melihat pendapatan dari kelas yang sudah di-uploadnya. Terus alternatif flows-nya, yaitu jika tidak ada data, sistem menampilkan pesan tidak ada data. Oke, kesimpulannya, ClassSuite ini yaitu platform terintegrasi yang gabungin jual beli, pengolahan resep, serta pembelajaran dalam satu aplikasi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah, aplikasi ClassSuite menyatukan proses transaksi, akses konten, dan aktivitas belajar agar lebih praktis, cepat, dan juga efisien. Nah, untuk manfaat dan dampaknya, yaitu memberikan peluang lebih besar bagi para UMKM untuk berkembang dan membantu pengguna mendapatkan pengalaman yang lengkap, mudah, dan juga bernilai positif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching. Bye.